Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Putra. Kalian sedang menyaksikan BEM Faiz Show. Terus kalau buat kasus yang HAM yang baru-baru ini, maksudnya yang belum lama lah, itu tentang kayak Pak Novel Baswedan itu kan tiba-tiba kan pelakunya dapat kan, terus dihukumnya itu nggak setimpal sampai yang dirasain Pak Novel Baswedan itu. Kalau menurut kau itu gimana? Nah itu sama, itu menurut saya sama kayak tadi saya bilangin, kayak gitu tuh, kayak tim mawar gitu. Mungkin tim mawar udah tahun 98, sekarang udah lewat 20 tahun. Mungkin teman-teman yang sekarang bisa mulai monitoring ini yang pelakunya Novel Baswedan. Coba di tracking deh nanti 5-10 tahun ke depan mereka di mana posisinya. Jangan-jangan sama kayak tim mawar, dapat promosi gitu. Jadi teman-teman bisa nih mulai dari sekarang mulai di tracking nih ke depannya yang dua orang ini gimana nih gitu. Terus pelajaran yang bisa diambil dari HAM di Indonesia itu gimana? Pelajaran yang bisa diambil dari HAM di Indonesia. Kalau tadi aku bilang HAM di Indonesia itu bagus di atas hitam di atas putih, tapi kemudian prakteknya nggak seperti itu. Mungkin kalau aku bisa bilang pelajaran yang diambil dari situ adalah jangan cuma diomongin doang, tapi teman-teman lakuin kayak gitu. Terjun ke lapangan. Kayak gitu. Dan juga praktekkan gitu. Aku tahu nanti ketika teman-teman sekarang nih teman-teman lagi kuliah nih, nanti pas di dunia kerja pasti akan ketemu dengan tantangan gitu. Gimana kalau misalnya aku nerima duit di luar dari yang seharusnya aku terima, tapi misalnya diminta untuk mempercepat sesuatu. Nah ini kan saat ini lagi kuliah nih, teman-teman belajar yang idealnya seperti apa gitu. Nah tantangannya nanti ketika dihadapkan dengan kejadian itu kayak gitu. Nah aku berharap supaya belajar dari pengalaman HAM Indonesia, teman-teman melakukan apa yang teman-teman menjadi prinsip teman-teman dan yang teman-teman rasa ideal. Terus cara masyarakat agar bisa terbuka tentang HAM di Indonesia gimana sih? Jadi aku berharap sih masyarakat enggak antipati ya terhadap HAM, tapi melihat HAM sebagai isu yang sebenarnya nempel sama kita semua. Cuma kita nggak sadar. Biasanya kita akan sadar itu hak gue tuh ketika itu dilanggar. Kalau itu belum dilanggar, kita bakalan merasa apa sih, ribet lu, rempong gitu. Tapi ketika itu dilanggar, teman-teman baru sadar, itu kan hak gue, kok dilanggar sih, baru maju. Biasa tuh kayak gitu. Udah biasa banget kita nanganin kasus kayak gitu. Jadi belum tahu kejadiannya gitu. Iya, baru sadar pas udah jadi gitu. Iya, benar. Kayak gitu sih. Jadi aku berharap ya semua masyarakat terbuka sama hak, karena bukan untuk kepentingan siapa-siapa, itu buat kita sendiri, masing-masing kita. Terus kalau kasus yang masih baru juga nih kan ya, kayak kemarin tuh yang Laskar FPI lah, itu kalau menurut Kontras sendiri itu gimana? Kalau menurut Kontras sih memang harus diteliti lebih jauh ya. Siapa, gimana sebenarnya kejadiannya, gitu. Siapa yang melakukan penembakan duluan, atau bagaimana, apakah saat itu prosedur yang dilakukan kepolisian itu sudah benar, gitu. Memang juga harus diteliti kenapa misalnya kalau FPI-nya senjata api, kenapa mereka punya senjata api, dan kita seharusnya nggak boleh ada undang-undang yang kita nggak boleh bawa senpi. Nah dari mana mereka dapat itu gitu segala macam, itu juga harus ditelusuri memang. Jadi ada dua hal nih di sini yang harus diteliti. Maksudnya kita nggak bakalan bisa ngomong kayak ini hitam dan putih nih. Kalau misalnya kamu salah pasti aku benar. Kalau misalnya aku benar kamu pasti salah kayak gitu. Nggak kayak gitu gitu. Melihat kasus kita harus melihat dari segala sisi, harus didalami dari segala sisi, semua faktor harus dilihat. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman untuk Kontras gitu. Pertama itu tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat atau ringan dari beberapa dekade ke belakang hingga saat ini itu gimana? Pertama-tama mungkin aku jelasin dulu kali ya, nggak ada pelanggaran HAM berat atau ringan. Karena sebenarnya ya pelanggaran HAM tuh semuanya sama ininya gitu, pentingnya.
Cuma sebenarnya terjemahannya bukan pelanggaran HAM berat, sebenarnya terjemahannya pelanggaran berat HAM gitu. Jadi kasus-kasus yang kayak orang hilang, terus juga mungkin teman-teman pernah dengar Tanjung Priok, Karangsari, Semanggi 1, Semanggi 2, tapi itu tuh sebenarnya pelanggaran berat HAM. Jadi pelanggaran HAM-nya udah masif banget, korbannya banyak banget, sehingga itu pelanggaran berat terhadap HAM kayak gitu. Jadi nggak ada pelanggaran HAM ringan tuh nggak ada gitu. Pelanggaran berat HAM atau pelanggaran HAM aja gitu. Kontras sendiri udah dari mulai dia lahir sampai sekarang masih tetap ngelakuin sama advokasi buat pelanggaran berat HAM tuh dari dulu gitu. Udah segala macam rekomendasi kita yang masukin ke pemerintah. Mulai dari MPR masuk, DPR masuk, lewat KSP masuk, lewat Menkumham, Menkopol, udah semuanya deh gitu. Tapi sejauh ini sih menurut kita sih masih tetap di kemauan pemerintahnya ya, pemerintahnya mau atau enggak. Karena kalau soal rekomendasi udah banyak banget yang kita masukin gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin misalnya penyelesaian kasus dari segi pengadilan ya, enggak. Hukumnya udah ada yang ngatur itu prosesnya gimana, berapa hari di mana tuh udah ada gitu. Tinggal dijalanin, tinggal kemauan dari kalau di pelanggaran HAM berat tuh penyidiknya jaksa agung, jadi bukan kepolisian mereka gitu. Jaksa agungnya nindak lanjutin, Komnas HAM-nya tinggal gimana aja mereka kemauannya dan niat baiknya untuk ayo bareng-bareng kita cari nih bukti-bukti yang kurang segala macam gitu. Itu udah nggak perlu dikasih tahu lagi, itu udah ada di hukum dan emang udah jadi tanggung jawab. Udah